Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, damai sejahtera untuk kita sekalian. Di hari ini kembali kita mau membaca firman Tuhan dan kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kita. Kita awali dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami hidup di tengah dunia yang kemudian sering banyak memberikan pilihan-pilihan kepada kami. Dan kami tidak mau salah mengambil keputusan. Kami rindu petunjuk-Mu agar apa yang kami ambil adalah keputusan yang Engkau kehendaki. Melalui firman Tuhan, kami dicelikkan sehingga kami paham apa yang harus kami perbuat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, di hari ini kita akan baca firman Tuhan dari ayatnya yang ke-11, Kitab Kisah Para Rasul pasal 25. Saya bacakan saudara-saudaraku, jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita melihat ada begitu banyak orang yang kemudian lari daripada kenyataan, ya. Artinya mereka tidak mau berani mengambil resiko atas apa yang sementara mereka hadapi. Paulus dalam cerita ini adalah sosok yang pemberani. Itu yang kita bisa lihat dari teks yang kita baca tadi. Bahwa ketika dia diperhadapkan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dibuktikan, dengan demikian itu tuduhan yang salah dan keliru, dia itu tidak lari, tapi malah dia menghadapinya. Dia berupaya kemudian mau menyatakan bahwa apa yang dituduhkan kepadanya itu adalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang keliru karena tidak mengandung kebenaran di dalamnya. Nah, di sini dikatakan, kalau aku benar-benar bersalah, berbuat sesuatu kejahatan, ya biarlah aku dihukum mati. Aku rela mati. Tapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku tidak benar, tidak seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai satu anugerah, ya, kepada mereka. Sehingga di sini dia katakan, aku mau naik banding kepada Kaisar. Nah, saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana Paulus ketika diperhadapkan dengan kondisi seperti ini, dia tidak kemudian menggerakkan ya kelompoknya atau kemudian menggunakan pengaruhnya di dalam kalangan orang Kristen pada waktu itu untuk membebaskan dia, atau kemudian dia menggunakan pengalaman-pengalaman hidupnya ketika di penjara karena ketidakadilan ini, lalu mengajak orang lain dan kemudian melakukan suatu gerakan yang pada akhirnya membawa keresahan, kerusuhan ataupun konflik di saat itu. Tapi kita melihat di sini bagaimana Paulus sadar dan dia menggunakan instrumen-instrumen atau sistem yang memungkinkan dia mencari keadilan, menemukan kebenaran. Ketika dalam pengadilan yang dilakukan oleh Festus, dia melihat hal itu tidak dia dapatinya, dia katakan dia mau naik banding kepada Kaisar. Nah, ini jadi petunjuk hidup kita, atau ini jadi teladan yang Paulus berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa pada akhirnya ketika kita diperhadapkan dengan ketidakadilan, dengan ketidakbenaran, maka sebagaimana Paulus menggunakan instrumen-instrumen yang Tuhan hadirkan di sekelilingnya untuk menemukan keadilan, dan itulah yang kita harus lakukan. Paulus tidak emosional ketika dia diperhadapkan dengan kenyataan ini. Ketika dia dituduhkan sesuatu yang dia tidak lakukan. Nah, memang saudara-saudaraku adalah sesuatu yang wajar apabila ketika kita dituduhkan sesuatu yang kita tidak lakukan, lalu kita bereaksi secara emosional. Kita marah-marah, ya. Dan seringkali itu kita lihat terjadi di media sosial. Ketika kemudian saya diperlakukan tidak senang, saya langsung meluapkan itu lewat status di media sosial, sehingga pada akhirnya itu malah menimbulkan ekses yang tidak benar. Tapi saudara-saudaraku, yang saya ingin katakan di sini adalah kita diberikan panduan bagaimana bersikap ketika
kita diperlakukan dengan tidak benar. Paulus mengalami hal itu, tapi dia tetap bertindak bijak. Dia tetap menggunakan hikmat dari Allah untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan cara-cara atau menggunakan hukum pada waktu itu. Saya mau pakai kaisar, meminta keadilan kepadanya, sehingga kalaupun memang pada akhirnya saya salah, apa yang mereka tuduhkan itu benar, saya siap dihukum. Tapi kalau tidak, maka kemudian dikatakan aku tidak berhak untuk dijadikan anugerah kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku, kita tentu hidup di tengah dunia yang seperti saya katakan di awal tadi, dunia yang sudah membiasakan hidup dalam kesalahan. Sehingga pada akhirnya mau mencari kebenaran amatlah sulit. Tapi kita punya Tuhan yang membela Paulus. Tuhan yang sama juga akan membela kita. Sehingga pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya. Kebenaran akan kemudian membela kita. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa, saudara, puji nama Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan biarkan kami menjadi pelaku-pelaku ketidakadilan yang pada akhirnya membuat orang lain mengalami kesusahan, kesulitan karena segala tindakan dan perbuatan yang tidak menyenangkan yang kami perbuat. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mampukan kami jadi orang-orang yang bisa memberikan keadilan, kebenaran ketika ada orang yang membutuhkannya. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku